Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu kita semua dalam keadaan sehat, dipelihara oleh Tuhan yang Maha Kuasa dalam nama Yesus Kristus. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita berjumpa dan kita akan belajar kembali akan kebenaran firman Allah untuk menjadi pondasi dalam perjalanan kehidupan kita dalam iring Tuhan Yesus Kristus. Dalam hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 15 dan ayat yang ke-16. Di dalam kitab Filipi 3 ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, ya. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kita berdoa lebih dahulu Bapak Ibu. Tuhan Yesus, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami kembali ingin dan rindu menikmati firman Allah, dan Engkau puaskan rasa lapar kami akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengundang Roh Kudus untuk bekerja, untuk dapat menjelaskan, menguraikan kebenaran firman-Mu agar kami mengerti dan memahami, dan semuanya ini tentunya adalah bagi dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Filipi yang dimana dicatat oleh seorang yang bernama Paulus, ya, dalam kondisi dia terpenjara. Dia terpenjara atau dipenjara di sebuah kota Roma. Ya, di kota Roma dia dipenjara dan dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Surat ini kurang lebih ditulis tahun 60 Masehi atau sampai 62 Masehi lah, diantaranya Bapak Ibu yang di dalam Tuhan. Dalam kondisi dia dipenjara, bukan karena kesalahan daripada diri dia, tetapi karena dia memberitakan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Karena perkara inilah hingga dia dipenjara di kota Roma. Namun apa yang dia katakan dalam ayat yang kita baca ini? Karena itu marilah kita yang sempurna. Dalam ayat 15 dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna. Dalam kondisi dirinya dipenjara, namun semangatnya dalam dia berpengharapan dalam Yesus Kristus. Ya. Karena Yesus Kristus itulah satu-satunya pengharapan yang kuat, yang teguh bagi yang namanya Paulus. Hingga dia mengingatkan kepada jemaat di Filipi. Dia katakan dalam ayat 15a, karena itu marilah kita yang sempurna. Ya, dalam perjalanan dia dalam iring Yesus Kristus. Marilah kita yang sempurna. Kata-kata sempurna ini bukan berbicara bahwa dia adalah sudah melebihi daripada sepertinya yang ajaib, yang supranatural dalam kondisi pribadinya. Namun ini berbicara ada bagaimana bahwa yang sempurna itu berbicara tentang kematangan, ya, kedewasaan pribadi dia, ya, dalam mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Itu sebabnya dia mengingatkan kepada jemaat Filipi, karena itu marilah kita yang sempurna, kita yang sudah dewasa rohani, yang sudah matang dalam pengertian kepada Yesus Kristus. Disinilah dibutuhkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dalam penyertaan kita kepada Yesus Kristus. Adalah dibutuhkan kematangan, kedewasaan rohani dalam kita mengenal secara rohani kebenaran Yesus Kristus, pribadi yang diutus oleh Tuhan Allah, satu-satunya yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas khusus menyelamatkan manusia dari dosa. Firman Allah mengingatkan kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Telah sekian lama kita iring Tuhan. Mungkin ada yang 5 tahun, ada yang mungkin di atas 5 tahun sampai 10 tahun, atau mungkin lebih, ada yang 20 tahun, dan lain-lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan buat kita dalam kita iring Tuhan, apakah kita sudah matang? Ya? Apakah kita sudah dewasa rohani dalam kita mengenal kepada Yesus Kristus? Apakah kita masih membutuhkan susu dalam pertumbuhan rohani kita? Ini penting untuk kita mau menintrospeksi diri kita ini. Kita harus matang, dewasa rohani di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus meninggalkan, meningkatkan daripada asas-asas atau dasar-dasar daripada pengajaran daripada firman Tuhan dalam kita beribadah, dalam kita iring Tuhan. Kita mau naik kepada level yang lebih tinggi lagi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Matang di sini bukan berarti dia sudah penuh. Dewasa di sini bukan berarti dia sudah penuh dalam mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus pun merasa bahwa dia memang sudah matang, sudah dewasa rohani, tetapi dia belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi yang difirmankan oleh Tuhan, bahwa kita ini harus bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dia merasa belum penuh walaupun dia sudah matang. Saya pun sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya merasa bahwa mungkin saya dapat dikatakan sudah matang, sudah dewasa rohani. Tetapi kalau bicara tentang kepenuhan Kristus dalam diri saya, dalam mengenal dia, itu belum saya dapatkan, Bapak Ibu. Saya masih berjuang, berusaha mengenal dan mengenal dia lebih dalam dan lebih dalam lagi, hingga kita sempurna dan menjadi serupa dengan dia, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Kembali pada firman Tuhan. Karena itu marilah kita yang sempurna, yang sudah matang, dalam pengenalan kepada Yesus Kristus, berpikir demikian. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalimat dikatakan berpikir demikian. Ini berbicara ke dalam acuan, dalam tulisan dalam kitab Filipi ini, Filipi 1 ayat yang ke-27. Ini mengacu kepada ayat yang ada di dalam Filipi 1 ayat 27. Dikatakan di sana bahwa jemaat Tuhan harus berpadanan dengan Injil Kristus. Harus hidup sesuai dengan Injil Kristus. Harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Makanya Paulus mengingatkan, kita yang sempurna haruslah berpikir demikian. Kita semua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai jemaat Tuhan dalam kebersamaan, kita pun harus berpikir demikian dalam iring Tuhan, dalam kebersamaan, dalam komunitas kita. Kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Kita harus menyesuaikan hidup kita dalam kebersamaan. Bersama-sama kita mengarahkan diri kita hidup dalam komunitas jemaat Tuhan, mengarah kepada Kristus Yesus, berpadanan dengan Injil. Apa yang dikatakan oleh berita firman Allah, apa yang diberitakan oleh Injil Kristus, itu yang kita lakukan. Kita harus sesuai dengan firman Allah. Hidup kita harus sesuai dengan perintah-perintah Tuhan Yesus. Ini yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Filipi. Termasuk kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai komunitas jemaat Tuhan, hendaklah kita juga bersama-sama untuk hidup dalam komunitas kita, dalam jemaat Tuhan dalam hal ini. Agar kita hidup sesuai dengan Injil Kristus. Berpadanan. Kalau di dalam Filipi 1 ayat 27 juga ditekankan sehati. Hidup sesuai dalam kebersamaan. Sesuai dengan Injil. Marilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Jangan lagi kita hidup perilaku kita tidak sesuai dengan firman Allah. Jangan lagi kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan kita. Jangan lagi kita melakukan hal-hal yang bodoh lagi dalam pengertian. Sesuatu yang konyol, yang tidak tepat sebagaimana firman Allah katakan. Kita harus hidup sesuai dengan Injil Kristus. Itu yang Paulus juga ingatkan kepada jemaat di Filipi. Dan juga termasuk kita tentunya di dalam hal ini. Kita harus hidup sesuai dengan Injil Kristus. Apa yang difirmankannya, itu kita lakukan. Apa yang dilarangnya juga kita jauhkan daripada kehidupan kita. Agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Niscaya orang yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus, hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak akan pernah mengeluh. Dia tidak akan pernah khawatir. Sebab ada Tuhan Yesus bersama dengan dia. Hiduplah sesuai dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil. Kemudian, dan jikalau lain pikiranmu, masih dalam ayat 15 Bapak Ibu. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, ya. Dan dikatakan lagi, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Arti ayat ini adalah berbicara, jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal. Ya. Keadaan jemaat Tuhan hari-hari belakangan ini tentu kita menyaksikan dan kita mendengar dan kita tahu juga ada satu kekacauan. Ada sesuatu boleh dikatakan yang tidak menyatu, yang tidak dalam kebersamaan dalam hal motivasi mereka iring Tuhan, dalam hal motivasi mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada juga, maaf saya katakan, mungkin ada juga mereka berpikiran kalau ibadah kepada Tuhan, dia akan mendapatkan perkara-perkara yang lahiriah, yang akan memuaskan kedagingan dia. Atau juga ada motivasi kalau dia beribadah kepada Tuhan, dia akan mendapatkan bla 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 secara duniawi. Yang tentunya adalah ini adalah hal yang lain yang Tuhan telah tentukan, yang Tuhan telah tetapkan. Makanya ditambahkan di sana koma ayatnya ke-15 yang bagian akhir, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Artinya Allah akan meluruskan pola pikir orang-orang tersebut bahwa sasaran hidup tujuan mereka iring Tuhan, tujuan mereka untuk diselamatkan dalam hidup yang fana ini adalah hanya Kristus Yesus. Tujuan motivasi kita dalam kebersamaan, kita mau matang, kita mau dewasa rohani, kita mau penuh secara rohani di hadapan Tuhan, dan kita menanggalkan, menjauhkan, menghilangkan pikiran-pikiran motivasi yang salah dalam kebersamaan kita tentunya sebagai gereja Tuhan, memiliki motivasi yang berbeda, tetapi menyatukan pola pikir kita. Tujuan visi misi kita adalah untuk kita mendapatkan Kristus Yesus dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Sebab Yesus Kristus itulah kepenuhan Allah. Yesus Kristus itulah daripada yang disebut anugerah bagi kita yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga. Kita harus mengejar Kristusnya. Kita harus mengejar daripada Yesus Kristus Tuhannya bagi kita. Dapatkan dia. Sebab di dalam dialah ada kehidupan. Di dalam Yesus Kristus itulah ada damai sukacita, ada kelimpahan, ada kebangkitan, ada sorga di dalamnya. Jangan kita memiliki motivasi pikiran yang salah dalam iring Tuhan. Kalau kita beribadah dalam jemaat Tuhan dalam kebersamaan, miliki motivasi yang lurus, yang benar, yang berkenan di hadapan hati Bapa. Yaitu apa? Kita mau bertumbuh mengenal Kristus dengan benar. Inilah yang Paulus juga ingatkan kepada jemaat di Filipi. Jangan sampai ada pikiran-pikiran hal-hal lain yang berbeda dengan firman Allah. Kita mau mencari keselamatan. Kita mau mencari kehidupan. Ya, tentunya semuanya itu ada di dalam Yesus Kristus.
Alangkah baiknya kita mengutamakan mendapatkan daripada Yesus Kristusnya, agar kita menikmati segala anugerah kehidupan yang daripada Allah Bapa di sorga. Ini yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan lagi ada pola pikir yang lain-lain sebagainya dalam kebersamaan jemaat Tuhan, dalam iring Tuhan dalam hal ini. Mari kita bersama-sama menyatukan hati pikiran kita, sehati sepikir, untuk kita mau maju di hadapan Tuhan. Dan Kristus Yesus adalah fokus yang harus kita raih dalam kehidupan dia. Dalam kehidupan kita, dalam hal ini maksud saya, adalah supaya kita mendapatkan dia. Dan dia ada dalam kehidupan kita. Berkat ada di dalam kuat kuasanya. Kesembuhan ada dalam kuat kuasanya. Perlindungan, lain sebagainya. Kristus itulah yang disebut daripada tanah perjanjian. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan tanah Kanaan yang penuh dengan hasil susu dan madunya. Firman Allah menegaskan fokus daripada sentral Alkitab adalah Yesus Kristus. Dapatkan Yesus Kristus untuk menjadi bahagian dalam hidup kita. Dialah tanah perjanjian yang sesungguhnya, yang sangat-sangat daripada hal-hal yang baik, berkat-berkat yang melimpah, susu madunya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mendapatkan dia, maka kita akan hidup dan hidup selama-lamanya. Ini janji firman Allah. Baik Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-16 kita akan lanjutkan. Ayat 16 demikian bunyi firman Allah. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, ya Bapak Ibu ya, dalam pemahaman kita secara rohani mengenal Yesus. Siapakah Yesus itu sesungguhnya bagi kita? Siapakah dia sesungguhnya? Ya, kenapa kita mau iring Tuhan dan kita mau berkorban dalam kita mengiringi dia? Tentu kita sedemikian rupa kita sudah mengenal dia, bahwa dia adalah juru selamat, dia adalah keselamatan kita. Nah, firman Allah yang dicatat dalam Filipi 3 ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang kita sudah capai, yang sudah kita raih detik ini, saat ini. Saya berharap Bapak Ibu dalam iring Tuhan, dalam pengertian tentang Yesus Kristus, tidak lagi menjadi sesuatu kanak-kanak ataupun sesuatu yang masih hijau. Ya, arti kata dia masih belum seberapa dalam mengenal Tuhan, ya istilahnya masih hijau, ya dalam pengertiannya. Mari Bapak Ibu kita tingkatkan itu. Jangan lagi kita hanya mau diajar dengan asas-asas pengajaran, hanya bicara tentang dosa. Mari kita tingkatkan, kita naik level yang lebih tinggi lagi. Yang Tuhan inginkan agar kita ini menjadi penuh dengan Kristus dalam kehidupan kita, dalam pola pikir kita. Kita tinggalkan itu Bapak Ibu. Ya, kita beralih kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Menjadi matang, menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Mungkin saja sekali lagi saya katakan kita belum sepenuhnya penuh dengan Kristus. Tetapi mari kita berjuang, berusaha sampai akhir hayat kita. Kita mau mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Karena dialah kunci keselamatan kita. Karena dialah sukacita kita. Yesus Kristus itulah kehidupan kita. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, mungkin saja kita akan mengalami kegagalan. Sukacita tidak dapat kita raih. Damai sejahtera tidak kita nikmati. Tetapi kalau kita bersama dengan Yesus Kristus, firman Allah katakan damai, sukacita, penghiburan dari Roh Kudus akan melingkupi kehidupan setiap orang benar. Dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun juga, di lingkungan manapun dia hidup, Tuhan mampu menjaga kehidupan orang benar. Yang dikatakan lebih jauh lagi sebagai anak-anaknya. Dia memelihara, memberkati, melingkupi, memagari dia dengan kuat kuasanya. Agar iblis tidak dapat menjamahnya.
agar iblis tidak bisa melakukan kelicikan ataupun menipunya sehingga orang tersebut jatuh ke dalam dosa kembali. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Kita sebagai umat Tuhan yang sudah percaya, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tingkatkan pengertian kita. Mari kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, ya. Mari kita hidup sesuai dengan firman Allah katakan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, maka engkau akan hidup. Kalau kita berpijak kepada firman Allah, segala hal yang buruk, segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, menyangkut daripada apa yang ada dalam diri, dalam kehidupan kita, itu Tuhan akan jauhkan. Kutuk-kutuk akan jauh. Sakit penyakit akan lenyap. Ketakutan akan menyingkir dari kehidupan kita. Itu janji firman Allah. Jangan kita memiliki motivasi yang sesuatu hanya membuat kekacauan dalam iring Tuhan Yesus. Motivasinya salah. Sasarannya salah dalam iring Tuhan Yesus. Kalau kita masih berpikiran demikian, Allah yang penuh kasih pun akan meluruskan pola pikir orang yang demikian. Agar orang yang berpikiran demikian itu diluruskan oleh Allah yang penuh kasih, bahwa segala sesuatunya adalah berpusat kepada Yesus Kristus. Berkat datangnya dari Dia. Kehidupan datangnya dari Dia. Damai sejahtera datangnya dari Dia. Sukacita datangnya dari Dia. Ini yang harus kita raih dalam kehidupan kita. Agar Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan, dengan saya tentu dalam kebersamaan, mari kita sesuaikan kehidupan kita berpadan dengan Injil. Kita memiliki satu kesehatian sepikir bersama-sama untuk kita mau bertumbuh kepada Yesus Kristus. Mengenal Dia dengan benar. Memahami daripada nasihat-nasihatnya melalui firman-Nya. Memahami, mengenal dengan apa yang harus kita hindari. Sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Nanti saya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau semua hal ini kita lakukan, saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Dan Dia menjadi Bapa kita di sorga. Segala kebutuhan hidup kita sebagai anak-anaknya yang masih hidup dalam dunia ini, Bapa yang di sorga akan bertanggung jawab. Dia akan mengasihi anak-anaknya. Dia akan menjaga anak-anaknya. Dan Dia akan memelihara, memberikan berkat secukupnya bagi anak-anaknya. Maka inilah yang saya katakan, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus, tidak memiliki motivasi yang lain-lain dalam iring Tuhan, dalam kebersamaan kita, dalam ibadah kita. Hanya Yesus Kristus yang menjadi fokus sasaran kita. Niscaya Bapak Ibu dengan saya akan hidup di hadapan Tuhan. Kita tidak akan pernah kekurangan. Karena Bapa di sorga sanggup memelihara, mencukupi apa yang menjadi kekurangan dalam kehidupan kita, dalam hal kebutuhan. Ini kembali kepada firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Paulus dalam kondisi terpenjara fisiknya, dia tidak mengeluh. Dia tidak merasa bahwa dirinya dalam situasi yang mungkin bagi manusia pada umumnya, dirinya di penjara mungkin merasa mencekam, takut, dan lain sebagainya. Namun Paulus tetap dia memancarkan pengharapan kepada Yesus Kristus. Kalau kita simak daripada tema Filipi ini, kitab Filipi maksud saya, itu temanya adalah sukacita. Sungguh di luar nalar daripada pola pikir manusia. Ya. Apa yang terjadi menimpa Paulus, namun dia mengatakan dengan di kitab Filipi temanya adalah sukacita. Sesuatu yang bertolak belakang. Tetapi bagi orang percaya tidak mustahil. Sebab apa? Karena pribadi Paulus memiliki motivasi yang benar dalam iring Tuhan Yesus. Dia
Dia mengedepankan, dia mengutamakan, dia menanggalkan segala sesuatunya yang dianggapnya itu rugi dalam hari-hari kehidupan dia dalam masa lalu sebelum mengenal kepada Tuhan. Dia anggap itu adalah semuanya sampah bagi Paulus. Pada waktu itu dia bernama Paulus. Makanya pada saat dia mengenal Yesus Kristus, berjumpa di jalan Damsik, itulah yang mengubah daripada pola pikirnya, mengubah arah kehidupannya, dan dia menyerahkan hidupnya. Ya, dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang pelayan Tuhan. Dia pergi ke setiap daerah memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai pribadinya di penjara. Namun dia tetap semangat. Dia ingin mengenal Kristus dengan benar. Kalau Bapak Ibu membaca dalam ayat ke-10 dikatakan, aku ingin yang ku kehendaki, satu-satunya yang ku ingini. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, satu-satunya yang ku ingini adalah mengenal Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya sebagai jemaat Tuhan, biarlah kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Dan satu-satunya juga tujuan hidup kita, tujuan dalam kebersamaan ibadah kita adalah mengenal Kristus dengan benar. Hingga kita bisa meningkatkan pengertian dalam level-level yang lebih baik lagi untuk kepenuhan Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan. Nah, marilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita dalam kebersamaan, kita mau mengarahkan hidup kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi dalam mengenal Kristus dengan benar. Dan pada akhirnya kita menjadi serupa. Dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Apa yang difirmankannya pasti digenapi. Menjadi dewasa rohani, matang rohani di hadapan Tuhan. Inilah yang seperti Rasul Paulus katakan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, biarlah firman Allah ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian dengan saya dimanapun kita berada. Berkat perlindungan Tuhan, kasih sayang daripada Kristus Yesus akan menyertai kita, akan melingkupi kehidupan kita. Terpujilah namanya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati.